Zaman es. Dari dunia beku ke akhir yang misterius. Bayangin dunia yang jauh dari hangatnya matahari. Di zaman es, hampir seluruh planet ini tertutup salju dan gletser. Itu bukan setting film. Itu kenyataan yang terjadi ribuan tahun lalu di bumi kita. Zaman es pertama kali terjadi sekitar 2,6 juta tahun lalu dan berlangsung dalam beberapa periode besar yang kita sebut sebagai glasiasi. Ini adalah waktu di mana suhu bumi turun sangat drastis, membuat kutub utara dan selatan membeku, dan gletser mulai merayap menutupi hampir seluruh Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Bahkan, sebagian besar Afrika pun jadi lebih dingin dari yang pernah kita bayangkan. Tapi, zaman es bukanlah satu kejadian yang berlangsung terus-menerus. Seiring waktu, bumi mengalami periode interglasial, yaitu waktu di antara dua zaman es, di mana suhu sedikit lebih hangat dan gletser sedikit mundur. Jadi, zaman es itu berlangsung bergantian antara zaman yang membeku dan zaman yang lebih hangat. Namun, yang paling dikenal adalah zaman Pleistosen, yang berlangsung sekitar 2,6 juta tahun lalu hingga sekitar 11.700 tahun yang lalu. Pada puncaknya, dunia beku ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk luar biasa. Di satu sisi ada mamut berbulu yang ukurannya hampir setinggi pohon dan memiliki taring sepanjang lebih dari 4 meter. Mereka beradaptasi dengan suhu ekstrim dengan bulu tebal yang menutupi tubuh mereka. Di sisi lain, ada harimau bergigi pedang, Smilodon, predator yang punya taring sepanjang 20 cm. Cukup untuk mengoyak mangsa yang lebih besar dari mereka. Ada juga rusa raksasa dengan tanduk selebar mobil, sloth raksasa yang sebesar mobil, dan bison raksasa yang menggiring kawanan di padang luas yang tertutup salju. Namun, bukan hanya hewan-hewan raksasa yang jadi penghuni zaman ini. Manusia purba juga bertahan hidup di dunia beku yang keras. Mereka berburu hewan-hewan besar ini menggunakan alat dari batu dan tulang untuk bertahan hidup. Mereka tinggal di gua, membangun api untuk kehangatan, dan hidup secara kelompok untuk berburu. Kehidupan mereka keras, tapi mereka berhasil bertahan di tengah dunia yang tak ramah. Perubahan besar mulai terjadi sekitar 11.700 tahun yang lalu, ketika zaman es mulai berakhir. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas matahari. Pemanasan global perlahan melanda bumi, mengurangi salju dan es yang menyelimuti bumi. Gletser yang dulu menutupi benua-benua besar mulai mencair. Ini menyebabkan permukaan laut naik dan mengubah peta dunia yang kita kenal sekarang. Tapi ada juga teori lain yang lebih kontroversial, bahwa manusia purba dengan berburu mamut dan hewan-hewan besar lainnya turut mempercepat kepunahan spesies-spesies ini. Pemanasan bumi dan ulah manusia yang semakin berkembang akhirnya membuat banyak hewan raksasa punah. Bahkan, beberapa spesies yang tampaknya bisa bertahan, seperti mamut berbulu, hanya mampu bertahan di beberapa pulau terpencil sebelum akhirnya punah sekitar 4.000 tahun yang lalu. Dengan berakhirnya zaman es, dunia memasuki periode yang lebih hangat dan mulai memasuki zaman Holosen, zaman kita sekarang. Namun, meskipun zaman es berakhir, banyak ilmuwan yang memperingatkan kita bahwa suhu bumi bisa saja turun lagi jika perubahan iklim terus berlanjut atau jika kita memasuki siklus alami yang baru. Jadi, meskipun dunia yang kita kenal sekarang sudah jauh lebih hangat, zaman es yang dulu mengerikan itu selalu mengingatkan kita akan betapa rapuhnya keseimbangan alam. Dan, siapa tahu, bisa jadi zaman es berikutnya bukanlah sekadar cerita masa lalu. Masih banyak rahasia bumi yang belum terungkap. Kalau kamu siap menggali lebih dalam, follow dan lanjutkan perjalanan ini.